Sore Bu. Ya, bisa dengar semua ya? Ya, oke, baik. Bisa di-on-kan dulu videonya, bentar. Ya, supaya saling menyapa dulu ya. Ya, saling kenal. Masih kenal nggak ini teman-teman kalian? Masih kenal ya? Oke, ini satu kelas berapa? 15 ya? Sekitar 15. Ini kalian belum masuk ke kampus ya? Belum Bu. Belum ya? Praktikumnya di ini apa daring juga ya? Kalian masih apa? Ada PUO? Ya. Iya Bu. PUO-nya nggak ada yang masuk ke kampus, enggak? Online Bu masih. Oh, online semua. Oh, saya pikir ada berapa modul offline gitu. Mungkin nanti ya setelah UTS ya. Coba ditanya ke koordinatornya. Kan kayaknya kalau daring semua kan ini ya, bosan ya. Iya. Semoga Bu bisa cepat selesai. Iya. Kalau masih cepat selesai ya tetap semangat ya. Ya. Kalau nggak selesai pun ya kita cari ini ya apa metode baru ya. Gimana? Kita harus adaptasi juga memang ya. Karena ini kan demi pembahasannya. Saya harap kalian yang bisa dia praktikum bisa ada offline, kemudian studi ekskursi ada. Studi ekskursi ya, semoga kalian bisa studi ekskursi. Kalau enggak, biasanya kita di pangan kita juga ada kunjungan pabrik seharusnya. Kalau kalian mau coba koordinasi ya. Tapi saya sarankan kalian studi ekskursi dulu ya. Studi ekskursi sama program jurusan ya. Kalau yang pangan ini kita biasanya di kuliah terakhir di semester berapa? Semester 7 ya, yang ada mutu pangan. Jadi kuliah terakhir bidang peminatan pangan itu di mutu pangan ya. Itu kalau ada kesempatan kita bisa mengunjungi satu pabrik ya, atau 2 pabrik itu sehari gitu ya, untuk melihat proses. Seharusnya di kuliah ini juga ya, di kuliah teknologi proses pangan kita bisa kunjungan juga. Tapi kan bentrok sama studi ekskursi ya. Jadi kita sih ke kuliah yang terakhir, yang mutu pangan itu, semester gatal. Ya. Kalau studi ekskursi kan semester ini ya, semester genapnya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa dapat pabrik yang bisa menerima kalian gitu ya. Ya mungkin diakali aja ya, atau mungkin pakai apa? Dinegokan gitu ya sama pihak pabrik. Kalau kalian akan kunjungan dengan dengan jumlah yang sedikit gitu ya, 10 atau 15 orang. Mungkin ada yang bersedia gitu ya, pabriknya dikunjungi. Jadi kalau peserta studi ekskursinya 30 ya kalian bagi 2 bis harusnya ya. Ya. Tapi silakan didiskusikan dengan koordinatornya ya. Oke. Oke, semua oke ya. Oh ya, untuk ini ya, untuk kalian semester berapa ya? Semester 5 atau semester 6 ya? 6 Bu. 6 Bu. 6 ya. Kalian sudah tahu ya ada program ini MBKM dari Kemendikbud. MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Kampus Merdeka. Yang kalian bisa magang gitu ya. Bisa magang, bisa KKN, bisa jadi relawan ya. Ini bisa 20 plus 20. 20 plus 20 SKS ya. Ditambah lagi 20 yang internal Ubaya ini. Sekarang kita masih transisi ya, nggak tahu kalian mungkin ada yang mengambil pilihan di luar teknik kimia ya. Mungkin ada yang ngambil di manajemen atau di ekonomi ya, atau di teknik industri. Sehingga kan kalau di pangan kalian punya jatah satu pilihan ya.
Nah itu boleh kalian ambil di luar ya. Boleh diubah ya. Kalau yang 20 ini kalian misalnya magang ya, magang di mana terus. Nah ini bisa disetarakan sama 20 SKS di semester 6. 5 sama 6 kayaknya ya. Oh tapi kalian udah terlambat ya. Udah masuk semester 6. Nggak tahu kalau semester 7 bisa ya. Ini silakan dimanfaatkan ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kalian bisa masuk ke situsnya ini, situs MBKM ya. Barangkali ada yang mau yaitu jadi relawan gitu ya, ke daerah-daerah terpencil atau mengajar atau apa ya, itu bagus untuk life skills ya, atau KKN ya. Nah tapi biasanya nanti ini mengambil mata kuliah kita, mata kuliah pilihan atau peminatan pangan ya. Ya, tapi nggak tahu nanti coba ditanyakan ke jurusannya kalau kalian sudah semester 6. Seharusnya semester 5 sama 6 ya, MBKM. Ya, ada juga yang bisa menggantikan kerja praktek ya. Jadi kalau kalian kerja praktek di industri pangan gitu ya, misalnya ya, itu nanti langsung bisa menggantikan ini 20 SKS juga ya. Itu ya. Itu sekilas info. Oke, terima kasih. Oke, sebelum masuk ke kuliah kita ya saya sharekan dulu ini RPS ya. Oke, ini ya RPS-nya sudah saya upload di ULS ya. Ini. Jadi kalau kalian mau lihat struktur pembelajaran dari mata kuliah ini ya, teknologi pemrosesan pangan, ini ada di ULS. Jadi ini mengikuti kurikulum yang baru, kurikulum 2020 ya. Di sini ada gambarannya ya. Intinya di sini kita sedikit belajar terkait unit operasi ya. Unit operasinya banyak sekali ya, ini ya. Dari UO 1 sampai UO 3 banyak ya semua. Dan ini cuma 2 SKS. Jadi kita nggak akan masuk ke teknik secara mendetail satu persatu ya, karena kalian harusnya sudah dapat di UO ya. Jadi di sini kita cuma mengenrich. Kalian mendapatkan contoh proses untuk bahan pangan ya. Kemudian apa yang harus diperhatikan ya di dalam pemrosesan bahan pangan. Nah di sini ada capaian pembelajaran ya. Di teknik kimia ini kalian harus lulus atau nanti setelah lulus sampai jadi sarjana itu kalian harus bisa mencapai kompetensi CPL 1 sampai CPL 10 ya. Nah itu. Nah khususnya untuk mata kuliah ini akan membangun CPL atau capaian pembelajaran 1 dan CPL 2. Oke, CPMK-nya sini ya bisa dibaca, terus syaratnya. Nah ini per minggunya ya. Nanti saya sampaikan lagi di PPT ya secara singkat. Tapi ini kalau mau baca ininya ada di sini ya. Sampai nanti ininya ya tugas. Tugas di sini, tugas kelompok. Referensinya ini ya. Oke, terima kasih. Saya coba sharing ya PPT. Oke, ini kuliah kita peminatan yang ketiga ya. Setelah kalian menyelesaikan peminatan mikrobiologi pangan, kemudian teknologi hidrokoloid, kayaknya ini yang ketiga ya. Teknologi pemrosesan pangan. Nanti semester berikutnya
dilanjutkan dengan teknologi pengemasan pangan dan mutu pangan, ya, pengendalian mutu dan keamanan pangan. Jadi itu rangkaian dari mata kuliah enrichment dari peminatan pangan. Ya, ini karena kurikulum baru yang tahun lalu ini kodenya A ya. Nah, ini kurikulum 20 ini kodenya B. Ini akan segera berubah lagi karena ada kurikulum MBKM yang baru. Mungkin transisi lagi. Mudah-mudahan kalian sudah lulus jadi nggak masuk kurikulum baru lagi ya. Nanti ada ekuivalensi lagi kalau enggak ya. Karena ada kurikulum baru. Tapi kalau kalian mau coba MBKM itu ya, mau magang atau mau apa KKN atau apa lagi itu ya, macam-macam. Jadi relawan ya, jadi mengajar itu boleh ya. Kayaknya ada program baru ya dari Pak Menteri itu ya. Kalau kalian mau mengajar di daerah terpencil itu katanya kalian bisa nanti dapat uang kuliah. Dapat uang kuliah, kemudian ada tambahan uang saku gitu. Kalian mengajar di daerah 3T ya. Terluar, terjauh, terpencil apa dia. Nah itu selama 1 semester. Ya. Boleh itu dimanfaatkan ya. Oke, terkait penilaian ini ya, nilainya harus minimum 55 ya, karena ini kurikulum baru, nggak boleh di bawah 55 ya. Jadi silakan kalian mempersiapkan diri dengan baik, mumpung ini di awal perkuliahan ya, jangan sampai nanti pas mau ujian baru belajar dari materi 1 sampai materi 7 kan banyak sekali gitu ya, nanti kewalahan. Silakan belajarnya dicicil ya. Semoga setelah kuliah atau sebelum kuliah kalian persiapkan materi dengan baik ya. Jadi nanti mau ujian itu tinggal review ya, tinggal mengingat-ingat lagi. Ya. Nah ini syukur-syukur nanti kalau ada remedi ya. Bagi yang nilainya kurang, memang di kurikulum baru itu ada kebijakan baru, kita harus remedi karena nilainya nggak boleh kurang dari C. Jadi harus remedi. Tapi syukur-syukur ada remedi loh ya. Kita nggak menjanjikan akan ada remedi. Jika waktu memungkinkan ya, itu bisa ada remedi. Kalau enggak kalian harus pulang lagi dan ini 1 tahun lagi ya. Karena mata kuliah ini dibuka di semester 6 ya. Oke, kemudian tugasnya ini 20% ya, jadi akan tugasnya cukup ini ya, cukup berbobot ya, sehingga ininya 20% ya. Oke, untuk buku rujukan ini ada velo, nanti saya siarkan di URL ya, ini ada, saya punya soft copy-nya. Kalau Brennan ini tahun 76, ini ada di perpustakaan ya. Kemudian yang ini saya punya soft copy-nya juga ya, Clark. Yang Clark ini banyak sekali terkait ini ya, proses-proses yang terbaru ya. Jadi terkini ya, ini bagus. Clark ini. Permisi Bu, ya. Ini layarnya belum ganti Bu atau gimana? Oh belum ganti? Iya tadi bukunya yang mana ya Bu? Saya nggak kelihatan di layarnya sih tadi. Oh ya sorry. Nah ini udah belum? Oh iya, udah barusan berubah tampilannya. Ah ini, ya ini buku rujukannya ini. Masih Bu. Nanti ada yang desainnya khusus desain, silakan nanti saya share juga. Pokoknya kalian bisa ambil di ya di PDF.net, PDF.net ya, bisa download buku, semua buku gratis gitu di situ. PDF.net. Oke ya, ini terkait materinya ini. Jadi sebelum kuliah, sebelum UTS itu ada 7 kali pertemuan. Ya, nanti kuliah 1 sampai 5 ini dengan saya ya. Terus 2 terakhir, dari 5-6 ini dengan Bu Farid ya. Sudah pernah kenal Bu Farid? Belum ya? Belum Bu. Belum ya. Nanti beliau masuk di sini. Beliau ini praktisi. Jadi
Dulu memang banyak membantu di pangan, tapi kemudian dia mendirikan pabrik dengan suaminya, pabrik kolagen, pabrik gelatin, kolagen ya, sehingga beliau fokus di industri sekarang ya. Ya, boleh nanti tanya-tanya ke beliau ya, atau mau kunjungan pabrik boleh ya. Selalu kita kunjungan ke pabriknya beliau di Sidoarjo. Ya. Nanti yang 5-6 ya eksklusi pengembangan ini dengan Farid ya. Sisanya 5 kali ini dengan saya, lalu yang setelah UTS ini akan diampu oleh Bu Yuwana dan Pak Putu ya. Jadi ini 4%. Yang Bu Yuwana khususnya terkait ini heat treatment ya, untuk penghilangan mikroba. Jadi belajar pasteurisasi, sterilisasi. Ini merupakan salah satu unit operasi yang sangat penting ya, di pangan. Karena pangan ini rentan sekali rusak atau bahkan terkontaminasi oleh mikroba ya. Baik itu mikroba pengrusak ataupun mikroba yang sifatnya patogen kalian yang bisa menyebabkan penyakit atau foodborne disease. Sehingga unit operasi ini sangat penting ya. Apa bedanya pasteurisasi, sterilisasi ya, lansir ini ya, ini silakan ditanyakan ke Bu Yuwana ya. Nanti ini juga kalian belajar genetika kematian mikroba di sini ya. Sampai mikroba itu berapa ya. Nah ini harusnya semua produk pangan itu melewati proses ini ya. Sebelum di packaging itu harusnya melewati proses ini heat treatment, sterilisasi dan pasteurisasi sebelum dikemas. Nah itu harus tahu ya, D-nya berapa, apa jumlah mikrobanya berapa akhirnya ya. Ya lalu ini ya yang banyak melibatkan panas itu juga setelah UTS ya, operasi pengeringan, kemudian ini proses yang mengambil panas ya, pendinginan, pembekuan, pengeringan, beku ya, sampai ke operasi pasca proses ya, pengisian, penyegelan, coating, aromatisasi ya. Nah ke-14 ini harusnya ada tugas atau kunjungan ya. Nanti silakan minta ke Pak Putu dan Bu Yuwana ya untuk tugasnya setelah UTS karena bobotnya 20%. Ya untuk packaging ini kita skip di sini karena nanti masuk ke kuliah teknologi pengemasan pangan ya. Tapi pasca pemrosesan yang lain itu seperti coating ya, aromatisasi itu harusnya dimasukkan di sini ya mata kuliah. Oke, ini sedikit profil lulusan ya. Jadi nanti setelah kalian lulus, ini kami mengharapkan kalian punya kemampuan, 3 kemampuan ini yang terbentuk ya selama kalian menempuh studi di teknik ya, kalian bisa menerapkan prinsip-prinsip teknik baik di profesi di bidang teknik maupun manajemen atau wirausaha atau profesi lainnya. Jadi terserah nanti kalau kalian sudah lulus harapannya bebas ya, bisa berkiprah di bidang apapun, tapi kalian sudah bisa menerapkan ini prinsip teknik kimia ya. Teknik kimia ini kan luas ya. Kalian belajar sains secara holistik di teknik kimia ya. Jadi cukup keren ini teknik kimia ini ya. Kalian belajar matematik, belajar fisika, kimia, biologi, terus material ya, hampir semua ya. Bahkan kemampuan apa manajemen lagi, terus apa lagi? Komputasi ya, kan kalian dapat juga ya. Ya, tapi sangat hard ya, hard engineering. Ya, jadi silakan kalian juga mengasah soft skills ya. Nah ini, jadi yang ketiga ini kita juga mengharapkan kalian punya kompetensi soft skills. Yang mana ini bisa dibangun kalau kalian terlibat di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya. Di sini kan sudah banyak juga ya yang terlibat di KSM ya, bagus. Sehingga kalian membangun soft skill kalian ya. Yang kedua ini kalian kita sudah mengakomodasi ya bagi kalian yang mau studi lanjut ya, sehingga kalian juga bisa berkompetisi dan kalian punya spirit untuk terus belajar ya, belajar sepanjang hayat. Oke, nah ini CPL program studi ya, kalian bisa baca ya. Silakan ini sampai nanti kalian lulus kalian harus memenuhi 10 CPL ini ya. Nah yang di mata kuliah ini kita membentuk ini CPL 1 dan CPL 2 ya. Kebanyakan mata kuliah ini membentuk ini ya, kemampuan menerapkan sains, ini CPL 1. Kemudian CPL 2 ini kemampuan merancang proses ya, sistem proses. Karena di mata kuliah ini banyak
melibatkan unit operasi, sehingga kita juga mengharapkan kalian bisa merancang ini proses dan sistem pemrosesan dan peralatan ya. Nah, ini mungkin nanti dituangkan dalam bentuk tugas. Oke, bisa dibaca ya. Oke, kita masuk ke ini ya, ke materi kuliah. Nah, ini zaman dulu itu ya, asesor kita ya, ini katanya manusia purba ya. Dulu mereka nggak banyak melakukan diversifikasi pangan ya, kayak zaman sekarang. Kita paling sekali pangan yang diolah melalui proses macam-macam. Zaman dulu mereka ini cuma mencari makanan ya, berburu atau menangkap ikan gitu ya. Terus mereka cuma proses seadanya kan ya, mereka cuma bakar atau cuma ya di grill gitu ya, tanpa ada bumbu macam-macam, mereka makan ya. Ini zaman primitif ya. Nah, ini contoh produk-produk pangan dengan pemrosesannya. Yang ini apa ini? Ikan ya. Ini banyak di negara penghasil ikan seperti di Skandinavia aja. Skandinavia mereka mengeringkan ikan-ikan ini secara digantung. Ya. Jadi kalau kalian jalan itu di daerah Skandinavia itu kan anginnya lumayan banyak di sana ya. Jadi banyak ikan-ikan itu digantung, jadi supaya kering ya. Dikeringkan terus mereka kayak buat abon juga di situ ya, abon ikan. Jadi mereka camilannya itu ya ini ikan kering ini ya. Meskipun rasanya nggak spicy, tapi kayak camilan mereka. Oke, yang ini tahu nggak apa ini? Salmon, Bu. Ya, salmon. Salmon ini juga banyak di daerah Skandinavia ya. Ini warnanya merah ya, karena dia konsumsinya udang salmon ini. Ada lagi yang di Amerika Utara ya, di Kanada itu salmonnya juga warna merah, warnanya putih. Ini bagus ya, banyak omega 3. Nah, ini biasanya kalau di sana ini diasap ya, smoke. Ya, mungkin kalau orang kita agak geli ya, agak gitu ya, kok kayak masih mentah gitu. Nah, tapi di sana ini udah diasapkan ya, diasap, di smoke, terus dimakan sama roti gandum. Oke, yang ini ya, pemrosesan dengan panas, di grill, di oven, bake ya. Nah, yang ini refrigerasi ya, didinginkan. Oke, dari proses-proses ini, kira-kira kenapa ya pangan itu harus diproses? Atau kira-kira apa ya tujuan dari pemrosesan pangan? Untuk memperpanjang umur simpan, Bu. Untuk memperpanjang umur simpan ya. Kok bisa ya? Kayak kalau didinginkan gitu kan bakteri jadi lambat tumbuhnya gitu mungkin, Bu. Jadi bisa lebih lama sampai ke konsumen nggak rusak dulu. Iya. Oke, ya ini karena bakterinya gitu ya, bakterinya kamu tumbuh ya. Oke. Kalau yang ini yang dikeringkan, kenapa? Dikeringkan kok bisa awet ya? Kira-kira kenapa? Ya, ada kaitan juga sama mikroba ya. Kalau airnya kita kurangi itu water activity-nya, Bu. Apa sih? AW ya? Apa sih namanya? ya betul, activity water. Activity waternya turun. Kalian tahu kemarin di pangan ya, kalau bakteri itu akan tumbuh kalau activity water di dalam tutupan pangan itu sangat tinggi ya. Minimal berapa kalau bakteri?
98 ya Bu, masalah berapa? 98 ya, 98, 9, di atas 98 ya, tadi 98 ke 100 itu bakteri mereka itu. Nah, di antara semua mikroba itu bakteri yang sangat banyak sekali ya, di mana-mana itu bakteri. Jadi kalau airnya dikurangi, ini at least bakteri yang bisa tumbuh ya. Kalau kapang bisa tumbuh nggak? Berapa kapang? Lupa Bu. Kapang ini 70 ya atau berapa ya? menghantui bahan pangan juga. Jadi kapang ini bisa tumbuh meskipun average itu 45,45. Kayak kacang-kacangan, jagung ya, sudah kering masih bisa ditumbuhi, ya ditumbuhi oleh kapang. Jadi itu baru saja. Itu. Tapi yang berenang ini sudah bisa mengurangi ya mikroba. Ya, ini semua tujuannya mengurangi awet sebenarnya. Kalau kalian lihat yang treatment juga ya. Di treatment ini awetnya berkurang, lalu yang ini kadang pakai spicy ya, digaramkan, beri garam atau diberi gula. Itu juga nanti awetnya kan jadi berkurang ya. Kalian tambahkan gula atau garam, water yang available untuk pertumbuhan mikroba itu berkurang. So, activity waternya berkurang. Jadi mengurangi aktivitas mikrobanya secara otomatis, jadi umur simpan dari produk pangannya akan meningkatnya. Oke. Seperti kalian tahu ya, pangan di Indonesia ini atau di secara umum ya, secara global itu bahan pangan itu rusaknya hampir 50% loh ini ya. Jadi sebelum diolah itu saja udah 50% sudah rusak ya. Di kita ini kadang-kadang yang udah rusak masih diolah ya, tapi kalau di luar negeri itu sangat strict ya. Jadi rusak sedikit itu mereka buang ya. Jadi banyak sekali yang terbuang. Ini harus menjadi concern dari kita juga ya, bagaimana bisa memanfaatkan bahan pangan yang raw material. Jadi kalau bisa memang raw material ini jangan langsung disimpan terlalu lama ya, karena kan kurang tahan lama. Jadi untuk memperpanjang masa simpannya, kalau bisa raw material yang fresh itu langsung diproses ya, supaya masa simpannya lebih banyak, lebih lama. Kalau di Eropa itu kadang-kadang ya, sayur, salad ya, itu mereka panen terus langsung di frozen ya, langsung di frozen sehingga betul-betul fresh katanya itu ya. Atau dikalengkan, ada juga yang dikalengkan ya. Itu mereka teliti katanya nutrisinya tetap terjaga sampai dikonsumsi. Cuma memang energinya cukup besar ya kalau kalian pakai refrigerasi. Biasanya refrigerasi ini untuk bahan pangan yang proteinnya tinggi ya, atau daging ya, daging-dagingan ini biasanya pakai refrigerasi. Oke, tadi untuk memperpanjang umur simpannya, terus tujuan lainnya apa ya kira-kira ya? Kenapa pangan harus diproses? Kira-kira gimana? Ngapain sih harus diproses gitu? Menambah variasi, Bu. Menambah variasi, ya betul. Apalagi orang modern ini kayaknya kepinginnya macam-macam ya. Ya ini kalau industri pangan nggak berinovasi, dia akan tergilas ya sama industri pangan lainnya. Jadi inovasi sebenarnya harus ditingkatkan ya. Setiap 3 bulan munculkan produk-produk baru ya. Kalau nggak nanti konsumen jenuh, kemudian bisa beralih ke produk yang lain. Ya mereka mencari makanan atau sumber makanan yang kekinian ya, kadang-kadang seperti itu. Konsumen juga mengharapkan ini ya, makanan proses yang praktis ya sekarang ya. Jadi mereka nggak mau ribet-ribet, mereka kalau bisa dapat makanan yang bergizi, yang bernutrisi, tapi yang mudah dikonsumsi gitu ya. Jadi berkembang ya, sehingga industri pangan harus terus berinovasi ya. Kalau di Australia sekarang untuk sarapan itu katanya berkembang dalam bentuk sayur ya, breakfast
dream ya, private dream. Jadi karena orang-orangnya semakin sibuk gitu ya, mereka udah nggak makan roti lagi atau nggak makan sereal yang bentuk padat, tapi sekarang mereka cuma tinggal minum katanya ya. Jadi minum tapi sudah bisa memenuhi kalori mereka dan juga kebutuhan gizi mereka. Jadi ini sekarang dikembangkan terus ya. Juga sekarang arah kesehatan ini ya, jadi mereka mau menggantikan juga protein yang dari animal base ya, mereka mau substitusi dengan yang plant based ya. Jadi dicari berbagai alternatif ya, biasanya dari kacang-kacangan ya, atau dari tea atau kedelai ya, itu diproses, diolah ya. Kemudian untuk teksturnya mereka gabung-gabungkan, mereka juga riset ya, mungkin dengan menambahkan hidrokoloid atau pakai gabungan lemak ya, sehingga mereka bisa memilih tekstur yang ada di daging. Nah itu kalau di Australia itu katanya sudah ke arah sana ya, ke arah plant-based. Mungkin ada yang pernah ke sana ke Australia, itu ada apa di sana itu, kayak McD-nya itu Hungry Jack ya, ada yang pernah Hungry Jack. Ini burger ya, yang jual burger. Nah itu burgernya itu ini plant-based, katanya enak juga katanya kalau kita ke sana. Plant-based burger. Rasanya nggak beda jauh kayak daging katanya. Mereka berhasil. Nah ini. Jadi sekarang memang ya banyak riset yang ke arah functional food ya, ke arah functional food. Kalau di OC itu lebih ke arah mereka sebutnya superfood ya. Di Jepang juga sama superfood ya, banyak ini. Lebih banyak ke antioksidan dan sebagainya. Ada ke makanan sehatnya. Ini peluang ya. Di Indonesia kalian bisa ya, nanti kalau udah lulus silakan kalau mau jadi chef entrepreneur ya, kalian coba ciptakan makanan yang rasanya enak, teksturnya bagus, plant-based ya, jadi bergizi tapi mungkin rasanya tetap enak, atau harganya juga bisa low cost ya. Itu tuh pasar yang besar ya, sangat bagus. Ya, nah ini produk yang lainnya, dairy itu sodium turunan susu ya. Seperti kalian tahu susu ini kan emulsi ya. Jadi kenapa dia perlu? Ini karena ada dua fasa campur di sini. Jadi fasanya terdispersi dalam fasa air. Jadi produk emulsi ini kalau di fermentasi atau di proses lebih lanjut, tetap nanti hasilnya emulsi juga ya. Yogurt ini susu yang difermentasi ya, juga emulsi minyak dalam air. Keju ya, kalian tahu keju ya, kemarin di kepangannya. Keju ini dari bagian krim ini ya, krim susu ini juga masih emulsi ya, meskipun banyak lemak, tapi biasanya ada airnya juga. Ya, lalu difermentasi lagi, dipadatkan jadilah keju, emulsi juga. Keju yang macam-macam ya, tergantung mikoba yang kalian gunakan, nanti teksturnya macam-macam ya. Yang di sini ini keju ya, cheddar. Bikinnya ini bisa bertahun-tahun ini ya. Es krim ya, ini juga emulsi. Jadi susu direfrigerasi dulu ya, sambil ditambah udara ya, dengan pengadukan. Ini kemarin kelompok saya bikin es krim ya, ini. Sehingga volumenya jadi meningkatkan ya. Nanti kalian bisa cek ya mutunya seperti apa. Ternyata es krim yang baik itu konsistensinya atau apa itu namanya. Ada istilahnya juga kandungan udara di dalam ini. Semakin banyak udara semakin bagus. Jadi kalau kalian mau bikin es krim kekinian, modalnya cuma udara esnya. Ya. Cuma gimana supaya udaranya stabil, tak keluar dari matris ya. Ini tekniknya seperti apa ya? Untuk emulsinya untuk apa supaya kuat. Ini mentega ya, mentega ini emulsi minyak dalam air dalam minyak ya. Jadi susu ini
diputer ya, di beating namanya, di beat ya, di prosesnya itu apa? Beating. Jadi pengadukan yang sangat keras ya, beating atau pemusingan ya. Jadi nanti yang water oil motor nanti bisa berubah jadi water ibu. Namanya inversion ya. Inversion. Ini cara bikin mentega ya, bisa. Tapi syaratnya kalian ini harus high fat dulu. Jadi kalian bisa cari susu yang high fat content ya. Atau kalau yang di peternakan itu kan mungkin sekitar 20 fat, itu nggak bisa. Ini harus yang agak fatnya sekitar di atas 40%. 40% ini diaduk keras nanti bisa jadi nanti terpisah ya, menteganya ada di bagian atas, bagian bawahnya seperti susu yang lemaknya udah sedikit ya, itu bisa dibuang. Nanti menteganya di bagian atas. Bisa dibantu pakai mikroba ya, jadi ini juga jadi menteganya. Terus ya. Ini mau imlekkan, ini kebutuhan mentega banyak ya, buat bikin apa? Lapis legit ya. Lapis legit itu kenapa enak? Katanya karena ini menteganya ini. Jadi high fat. Ya ini semua produknya ini kan koloid kan ya, kemudian koloid. Kita tekstur di mulutnya kan enak. Ya. Mau menghasilkan rasa smooth ya. Jadi smooth itu karena memang partikel koloid ini kan memang kecil ya. Jadi di mulut itu rasanya smooth. Jadi banyak digunakan untuk tekstur. Dessert ya, dessert yang teksturnya disukai di mulut. Oke, next ini delicate ya, produk pangan yang golongan delicate. Kalian yang suka manis-manis ini sebagai penutup untuk snack ya. Bagi yang suka puasa, biasanya kan puasa lama gitu ya, seharian. Waktu kalian berbuka puasa, kalian dianjurkan makan yang manis-manis ya. Nah ini cocok untuk buka puasa. Ini Turkish Delight ya, ada yang di Turki. Ini salah satu penganan yang jadi andalan mereka. Kalau pulang dari Turki itu bawa hadiah oleh ini. Turkish Delight ya, delicate. Ini rasanya juga nggak terlalu manis, teksturnya pas, dan mereka gabungkan dengan kacang-kacang di sana. Daerah Mediterania sana ya, mereka punya kacang-kacang yang khas. Ya, ini termasuk ke golongan pangan ini ya, pangan apa namanya, konvensional ya. Jadi pangan ini memang luas ya. Tadi ada daging, ada konfeksioneri. Ini yang manis-manis ya, masuk ke sini. Jadi permen, coklat, ya, candy itu masuk ke sini golongan ini ya. Selain tadi ada apa, meat ya, golongan meat, terus fish ini dibedakan, meat, fish, sayur beda lagi ya, sayur, buah. Belum ada snack ya. Dan lagi apa? Beverage ya. Beverage. Jadi sangat luas sekali. Belum lagi ada dairy tadi ya. Satu golongan besar itu dairy food. Sangat luas. Silakan bagi kalian yang nanti mau fokus di mana ya. Peluangnya sangat besar. Banyak. Nah ini keju ya, ini keju cheddar ini. Bisa bertahun-tahun ini ya. Ini prosesnya banyak, setelah fermentasi, ripening, ya nunggu dia matang. Kejunya nunggu matang. Terus terakhir ada dikasih garam ini ya, untuk membentuk tekstur. Jadi digarami secara berkala ini.
Tapi bagian suka keju ya hati-hati ya. Ini kandungan garamnya tinggi sekali. Kalau Anda suka, kalau kelompok usia yang rentan yang sudah punya punya hipertensi itu dianjurkan tidak terlalu banyak makan keju. Tapi sekarang banyak dicari juga ya nanti bagaimana mereka bikin keju tapi tidak pakai garam gitu ya. So, garamnya dikurangi, pakai salt release control gitu, diri teliti. Sehingga mereka pakai garam tapi garamnya di coating dulu sehingga rilisnya pelan-pelan gitu. Atau mungkin sudah berhasil. Ini kenapa pakai garamnya banyak? Karena memang teksturnya ini ya. Kalau bentuk tekstur. Oke, nah ini kalian lihat ini berskala industrialisasi ya. Jadi di kuliah kita di teknik pemrosesan tangan ini kita bukan skala lagi atau skala kecil, tapi memang karena kita tekniknya kita harus berpikir ini proses harus bisa diterapkan di skala besar ya. Jadi nanti kalau di tugas kalian mau desain alat dan sebagainya itu jangan berpikir mendesain alat skala kecil ya. Tapi pikirlah ini bagaimana kalau Anda mau memproduksi pangan itu dalam skala industri. Skala industri itu berapa? Yaitu minimal satu hari itu ya bisa 1.000 ton ya, 1.000 ton per hari. Ya. Kenapa harus industrialisasi? Di China ini sekarang banyak ya ikan kali ini. Ya kalau kalian manual, kalian bisa otomatisasi ya sulit ya, nanti cost labornya agak besar. Ya. Kemudian harga produk juga besar. Ya. Kalau kalian industrialisasi ini ya, seperti ini kalian menggunakan alat-alat skala besar. Yang pertama kan kalian bisa bikin kontinu kan ya, kontinu mode. Ya. Kontinu jadi produk kalian bisa terstandarisasi juga, bisa seragam. Hasilnya bisa banyak, sehingga mencukupi nanti kebutuhan dari masyarakat ini bersama. Jadi karena populasi semakin meningkat, kebutuhan pangan meningkat, kalian harus bisa mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu yang singkat. Gak ada jalan lain, tapi memang harus industrialisasi. Ya. Kalau kalian mau berusaha juga, kalau bisa ya ini, bukan skala base lagi, bukan skala kecil ya. Ini harus ke industrialisasi. Ada pabrik sari roti itu di daerah Pandaan itu ada cuma roti itu ya, tapi dia ini pabriknya besar sekali ya, gitu. Tapi dia pakai teknologi Jepang sari roti. Ya ini contoh di juga ada pabrik di Indofood ya, di goreng. Di goreng ini sampai mendunia ya. Yang meracik ininya katanya baru meninggal ya kemarin. Berapa minuman. Ini rasanya mendunia hampir semua suka ya. Semua dunia di goreng. Nah ini contoh pemrosesan biji kakao. Bagi yang nggak suka, bagi yang belum tahu biji kakao ya seperti ini ya, jadi ada gel, kemudian ada biji kecil ya, biji kecil ini mix namanya ya. Sayangnya kakao kita ini ya tidak diproses sampai jadi coklat ya. Ada yang pernah coba ini coklat ini? Ini fine chocolate ini ya. Ini yang ke Eropa sering lihat ini ya, sering dibagi dibagi ya. Kalau di Eropa ini kalau kita kasih hadiah gitu atau event spesial kita kasih aja dalam bentuk ini coklat yang fine. Namanya pralin ya, pralin. Ini yang di sini itu terkenal juga ya, pralin. Di sini mungkin mahal sekali ya. Padahal bahan baku kita itu melimpah. Bahan baku kita melimpah tapi dijual dalam bentuk raw ya, dijual, diolah di sana di sini itu ya. Di sini diolah jadi pralin kita impor lagi. Nah, coklat yang kualitas tingginya kita impor lagi. Jadi sebenarnya kita nombok ya. Ya ini kebetulan mau Valentine ya.
mungkin yang mau nembak pacarnya bisa kasih coklat ya. Semua cewek kan suka ini ya, suka coklat ya. Coklat ini bagus loh, ini mengandung ya, selain mengandung berat, protein, ada antioksidannya tinggi. Makanya kadang kalau ada orang stres gitu, makan coklat terus dia bisa merasa happy ya. Karena memang ada ini bisa meningkatkan hormon ya, oksidatif. Tapi yang bagus itu yang dark ya, jadi yang dari yang murni ya, murni yang gak ditambah gula dan sebagainya. Dark itu minimal 60-70%. Oke, ini sedikit prosesnya. Kalau kalian mau tahu gimana cara bikin coklat gitu. Bikin cleaning, jadi ininya ya, bijinya dibersihkan, terus di roasting juga nih. Kayak kopi juga ya, kopi itu di roasting, istilahnya apa, di sangrai ya. Jadi pemanasan tanpa minyak, itu pakai minyak sedikit, roasting. Ini supaya flavornya keluar. So, kadang difermentasi dulu ya, sama di kopi juga sama, difermentasi terus di roasting. Oke, lalu diminum ini, sialan bubur. Nanti dapatnya ini ya, yang kecil-kecil ini, terus di grinding, ya. Dihancurkan ini. Dihancurkan nanti dapatnya likor. Dapat likor. Karena ini lemaknya tinggi ya. Ini kayak pasta nih, ya, seperti likor. Nah, sebagian ini diambil, atau ini berapa persen masuk ke refining, olah, bagian lagi diambil likornya di alkalization. Ya. Karena ya kalau kalian beli itu coklat bubuk itu ada alkaliz gitu ya. Terutama yang das ini, merek das. Jadi emang ini ditemukan oleh orang Belanda ini dari alkaliz. Ini karena pH-nya ini cukup asam ya, banyak yang asam kan nggak enak gitu ya. Sehingga harus dialkalisasi, dibasahkan dulu pakai karbonat. Jadi dialkalisasi terus di pressing nanti keluar butter. Ini mahal sekali, kakao butter. Ini kakao butter ini salah satu yang disukai di produk pangan ya, karena dia meleleh di mulut ya, karena titik lelehnya pas sama suhu tubuh sekitar 35-37 gitu. Di luar itu solid tapi masuk ke mulut dia meleleh, sehingga ada sensasi mouthfeel ya, mouthfeel-nya enak. Cuma sayangnya di Indonesia, apalagi di Surabaya kan 35 derajat. Jadi kalau bikin coklat pakai butter aslinya, kakao butter asli itu meleleh. Sehingga butternya ini dibuang. Kita substitusi pakai palm oil ya, minyak sawit yang mana titik lelehnya kan lebih tinggi ya, sehingga nggak meleleh di ruang. Nah ini kalau yang coklat asli, pralin ini kita pakai butter kakao ya, yang asli ini, sehingga kan meleleh di mulut. Ini mahal sekali, sehingga banyak yang riset juga ya gimana bikin substitusi dari ini butter kakao, dari hidrokolloid. Nantinya banyak yang berhasil. Jadi bukan kakao butter tapi hidrokolloid, tapi bisa nanti teksturnya seperti kakao butter. Nanti ini butternya dimasukkan ke sini, gabung di sini, sisanya nanti di sini ada cake ampas. Ini jadi bubuk kakao. Nah ini likornya, ya likornya ini nanti dicampur juga nih, dicampur susu atau dicampur gula ya. Terus di refine, namanya refining ya. Refining ini masuk ke roller, ya masuk ke roller. Itu udah kayak saya nanti kalau kalian ke pesta-pesta itu ada yang apa namanya, istilahnya apa sih, tusuk-tusuk apa berisi potongan buah segar, terus di fondu ya, apa namanya, fondu ya. Ya lalu masuk ke fonten itu, fonten coklat ini ya. Jadi potongan buah segar atau apa aja itu kalian masukkan ke fondu coklat itu ya. Itu ini kayak seperti ini, refining. Refining ini masuk ke roller tapi ya, masuk ke roller supaya nanti pastanya itu sangat smooth, jadi untuk membentuk smooth. Sebenarnya itu nanti ada pemecahan partikel di situ ya. Jadi kita ada partikel droplet di dalamnya itu. Emulsi juga sebenarnya. Ada lemak, kemudian ada masa air, sehingga ini harus ditambahkan emulsifier supaya stabil. Ya.
Nah, jadi ada pemecahan partikel di dalamnya, droplet lemak gitu, atau airnya itu. Kasih roller terus dikunci itu smooth, makin smooth ya. Terus ini rheologinya diatur juga sih ya. Itu belajar rheologi ya. Ini sangat penting nih rheologi di sini ya. Nah ini sampai ke sini rheologinya diatur supaya tidak terlalu kental. Baru nanti ke sini tempering. Tempering ini suhu ya, pengaturan suhu. Pengaturan suhu supaya nanti mengatur kristal yang ada di lemak sebenarnya. Jadi ini kan mau disolidifikasi ya, mau dicetak-cetak seperti ini ya, pending moldi. Ini kan jadi solid ya, dari liquid nanti jadi solid. Dan ini suhunya ini harus diatur ya, kalau kan nanti kristal yang terbentuk itu nggak bagus. Kristal yang terbentuk itu harus ini kita aksen ini kita kristal. Nanti mungkin ada alfa atau ada apa ya, nanti ini nggak stabil ini seperti itu. Nah ini yang simple ini yang diharapkan ya. Makanya cukup kompleks ya, makanya kenapa coklat itu mahal-mahal ya, karena itu prosesnya sangat kompleks. Nah ini sekitaran 33, 34 ini. Kalau kalian naik suhunya 1 derajat aja ya, nanti kristal yang terbentuk itu bukan kristal yang bagus. Itu nanti nggak bagus itu ya, kristalnya. Makanya kalian pernah lihat ya coklat yang di permukaannya ada putih-putih gitu ya. Ya, yang putih-putih itu namanya karena terjadi ini fat bloom. Fat kan ini densitasnya rendah kan ya. Nah ini kristal yang nggak bagus, nanti ini bisa mengalami ini fat bloom. Nanti dia bermigrasi ke bagian permukaan atas, jadi ini, ya, jadi putih-putih ini. Tapi bisa fat, bisa juga sugar ya. Sugar juga nanti mengalami kristalisasi. Bisa fat, bisa sugar ya, tergantung. Kalau coklat yang bagus harusnya nggak terjadi fat bloom, juga nggak terjadi sugar bloom. Oke, ini sedikit prosesnya ya. Jika kalian kasih coklat di hari Valentine, juga bisa cerita ya proses ini. Kan keren, kalian tahu ya. Oke, tadi ada yang tanya. Suaranya nggak jelas. Agak putus-putus gitu sama agak bergema gitu. Iya. Mungkin dari mikrofonnya mungkin Bu. Saya nggak pakai mikrofon. Oh. Oke, sudah lebih jelas? Sudah Bu. Ini lebih lancar Bu, maksudnya tidak bergema. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini ada prinsip-prinsip ya green engineering. Ini ada yang 9 prinsipal, ada yang 12 prinsipal gitu ya. Intinya ya, ini proses yang berwawasan jauh. Jadi ini hanya mengingatkan kalian ya, karena kurikulum kita sekarang fokusnya ke ekologi jauh ya. Jadi kalau kalian mau mendesain proses atau mau nanti berkiprah atau terjun di industri ya, atau kalian mau merancang proses atau bahkan mau jadi wirausahawan ya, silakan kalian memperhatikan ini
prinsip-prinsip dari green engineering ya. Oke, apa saja prinsipnya ini ya? Ini ketika memproses produk atau proses ya, ini kalian harus memperhatikan aspek lingkungan ya. Kemudian juga harus memperhatikan ini ya, kesehatan manusia ya, dan kenyamanan ya. Kemudian use life cycle. Use life cycle ini gimana nanti kalau bisa materialnya bisa kembali ya, bisa recycle ya, kembali lagi ke alam. Oke, kemudian kalau pakai bahan ya, ini kalau bisa yang safe, yang aman dan yang tidak berbahaya. Kalau bisa proses-proses yang menggunakan bahan kimia atau bahan kimia yang berbahaya itu dikurangi. Jadi kebutuhan kimia sebenarnya sangat tinggi ya. Kita masih banyak yang mengimpor bahan kimia. Kalau kalian bisa coba sintesis ya bahan kimia sebagai alternatif ya, itu sangat baik ya. Oke, yang kelima, prinsip kelima ini minimize depletion of natural resources, mengurangi habisnya sumber daya alam. Kalau bisa pakailah sumber daya yang terbarukan, sustainable atau renewable. Jangan pakai sumber daya yang habis. Try to prevent waste. Jadi kalau bisa dia mencegah limbah, terbentuknya limbah. Oke, yang ketujuh ini ya. Nah ini kearifan lokal sebenarnya. Jadi kalau kalian mau membuat pabrik atau satu industri ya di suatu wilayah tertentu, ya, kalau bisa itu mengadop semua kebudayaan lokal dan juga sesuai dengan budaya lokal dan dibutuhkan juga oleh masyarakat lokal. Ya. Oke, kemudian nah ini tugas kita sebagai engineer, sebagai tahun engineer. Nih kalian harus bisa meningkatkan atau menemukan ya, menginovasi satu proses atau teknologi baru ya, sehingga diperoleh teknologi yang lebih sustain ya, atau yang berkelanjutan. Oke, yang ke-9 ini harus bisa dia menggandeng komunitas ya, atau stakeholder yang lain ya. Ini lebih ke soft skills ya. Makanya kita nggak cukup cuma di teknologi ya, tapi di lapangan itu lebih banyak urusannya dengan ini ya, dengan sosial dan juga customer atau stakeholder yang lainnya. Oke, tujuan industri makanan ya, ini. Nah tadi udah disebut ya, untuk panjang masa simpan. Variasi makanan dulu ya. Ya, yang penting lagi penyediaan nutrien ya, tadi ini lebih ke arah pangan fungsional atau pangan organik ya, atau pangan bergizi ya, penyediaan nutrien. Yang keempat ya ini kan juga kenapa bikin industri ya, karena memang mau dapat income ya. Kenapa kalian mau membuat pabrik ya, karena tujuannya juga untuk dapat income ya. Jadi ini bagus untuk jadi selain menyediakan pangan untuk populasi yang semakin meningkat ya, kalian juga menyediakan pangan yang bergizi, kalian juga dapat income. Ya, kalau lingkup TPP ini ya persiapan bahan baku ini mencakup kuliah ini dan juga besok ya, kuliah kedua. Ini terkait pembersihan ya, kemudian sortasi, yang mana ini semua harus dipersiapkan dulu. Bahan baku harus dipersiapkan sebelum masuk ke proses utama. Pembecilan ukuran ini contohnya tadi ya, rolling ya, milling ya, grinding ya. Atau kalau produknya cair tadi seperti emulsi itu masuk ke homogenizer ya, sehingga nanti partikel yang terdispersi itu dikecilkan juga ya. Itu termasuk pengecilan ukuran. Pencampuran mixing ini sangat penting ya di pangan
ke product bakery ya. Product bakery itu nanti ada adonan ya. Adonan itu tepung nanti dicampur apa lagi? Campur gula ya, dicampur krim, dicampur macam-macam. Kemudian harus di mixing ya. Nah, ini menjadi sangat penting. Nanti waktu kalian desain ini harus diperhatikan juga faktor ininya. Blade-nya itu harus seperti apa ya? Pengaduknya itu ya. Desain pengaduknya harus seperti apa ya. Bergantung nanti dari viskositas juga ya, viskositas dari campuran. Oke, lalu masuk ke pemisahannya, ini pemisahan mekanik ya. Filtrasi, sentrifugasi, ekstraksi ini yang mekanik itu filtrasi, sentrifugasi, membran ya, nanti di pertemuan ketiga. Ekstraksi, destilasi, kristalisasi ini melibatkan panas ya, ini di pertemuan keempat. Lalu ada proses yang melibatkan panas ya, contohnya ini nanti dengan bufarit ya, yang ekstrusi, penggorengan, pemanggangan ya, ini dengan bufarit. Ekstrusi ada yang tahu proses apa ya? Ekstrusi ya. Belum pernah dengar Bu kalau ekstrusi. Belum pernah dengar. Atau tahu nggak produk apa yang merupakan hasil dari ini proses ekstrusi? Banyak itu di gerai-gerai ya, banyak di supermarket. Produknya gitu ya, kayak ciki gitu kan. Ciki itu bentuknya kan karena ini ekstrusi itu sebenarnya ya. Atau sereal ya, sereal yang bentuknya macam-macam itu ya. Nah itu ekstrusi, itu masih ekstrusi ya. Jadi adonan masuk ya, masuk ke sini, alat ekstrusi ini ya. Nanti itu kan mengandung juga pasti atau apa itu yang bisa nanti mengalami gelatinisasi dalam situ, dalam ekstrusi mengalami gelatinisasi perubahan tubuhitas di dalam, tapi itu nanti dicetak. Jadi di luarnya itu ada cetakan. Ya, ada cetakan nanti keluar sesuai itu bentuk yang diharapkan. Baik, kalau kayak sereal kalian tahu ya, ada kayak play, ada yang lagi bentuknya silinder, ada yang kecil-kecil ya. Nah itu hasil ini masih ekstrusi semua. Ini cukup penting ekstrusi. Ini penggorengan, ini salah satu unit operasi juga banyak dilakukan di pangan ya. Semua suka goreng-gorengan ya. Meskipun kalau di luar ini penggorengan sangat sedikit ya, dan terlalu banyak. Karena mereka menghindari terjadinya menghindari transfer itu. Atau kan pangan yang terlalu high kalori, karena kalau penggorengan ini minyaknya tinggi ya. Kalau sekarang pakai air fryer Bu? Iya, pakai air fryer. Penggorengan dengan udara ini. Tapi itu kurang terbentuk ya, ininya, gurihnya ini. Jadi ketika minyak kontak dengan ini, pangan itu nanti terbentuk nyawa yang gurih itu. Yang mana itu nggak terjadi kalau di proses ini, panggangan, bakaran, oven itu nggak terjadi. Itu terjadinya cuma di penggorengan. Jadi ada senyawa kayak kristal atau apa yang bikin gurih gitu ya. Iya Bu, ketang goreng kalau pakai air fryer nggak terlalu enak sih Bu. Tapi ya udah sehat Bu, nggak apa-apa. Iya. Iya. Nah ini penggorengan yang macam-macam. Bisa ditanyakan, kalian bisa belajar lebih dalam yang penggorengan deep frying gitu. Ini kayak yang di Jepang itu. Di Jepang apa? Mereka ada goreng-gorengan juga apa itu? Tempura ya. Nah bagusnya di Jepang itu kok nggak terlalu oily ya. Jadi hasil penggorengan mereka itu kayaknya kering gitu ya, padahal digoreng gitu. Nah itu ada tekniknya gitu.
semua di unit operasi. Mungkin ada yang pernah coba tahu bulat atau tahu sumedang. Ya, tahu sumedang itu kan luarnya itu ya, luarnya keras ya, crispy ya. Tapi dalamnya kopong. Itu juga kan sensasinya spesial di mulut. Ada yang suka makan tahu sumedang itu karena mereka suka yang crispy luarnya, tapi dalamnya masih juicy gitu ya. Itu katanya harus temperatur tinggi atau pakai tekanan tinggi juga supaya dalamnya itu kopong tapi luarnya crispy. Nanti ada ya sterilisasi dengan bagaimana ya, misalnya ini dengan papudu ya, misalnya yang ini dengan papudu. Nah ini prinsip dasar dari ya pemrosesan pangan. Kalian harus mengetahui dulu sifat-sifat bahan pangan ya, seperti apa. Ini sangat penting sehingga dari sifat ini nanti kalian bisa memikirkan kira-kira desain alatnya tempat itu seperti apa ya. Misalnya kalau kalian mau proses kentang tadi ya, bikin bridel misalnya, sama proses tomat ya, bikin saus tomat misalnya, kan itu lain ya. Tomat kan teksturnya agak lembek ya, sedangkan kentang kan agak keras ya. Nah itu nanti waktu pengecilan ukurannya itu kira-kira pakai alat apa gitu ya yang cocok. Nah itu kan menentukan ini desain alat proses ya. Ya, kemudian kontrol kondisi proses. Nah ini bagian kalian ya, bagian tekniknya di sini. Tapi kalian baru tahu ini sifat bahan pangannya ya untuk mendesain ini. Ya, setelah ini nanti kalian harus optimasi prosesnya sehingga nanti diperoleh masa simpan yang panjang ya. Atau produk pangan yang memiliki kualitas yang diharapkan. Produk pangan khususnya kita fokus di ini ya, organoleptis ini. Karena ini nanti akan dikecap oleh para konsumen. Ya. Konsumen itu nggak mau tahu, yang penting secara organoleptis itu mereka suka gitu ya. Nah ini jadi memang kebanyakan di produk pangan itu nanti ada uji kesukaan atau uji organoleptis ya. Nanti itu lanjutannya di mutu pangan ya, akan diajarkan oleh para diks ya dari Video Mandala ya, uji sensoris ya. Selain nutrisinya harus terjaga ya, makanya di semua produk pangan itu di belakangnya itu ada label ya, ada label itu harus dilampirkan di situ ya, harus sesuai dengan nutrisi yang diharapkan ya. Jadi semua produk itu harusnya ada standarnya ya, ada di SNI ya, ini standar Indonesia. Kalau kalian mau launching produk ya ini harus dicek ada sesuai SNI atau enggak ya. Kemarin yang bikin produk apa? Shirataki, kelompoknya Feron. Ya Bu. Ya, coba tahu mau diindustrialisasi ya. Nah ini lebih lanjut di sini. Kalian tinggal desain alat-alatnya ya, skala industri, terus dicek ya produknya apakah sesuai SNI atau enggak. SNI kalau di Indonesia perlu halal juga Bu nanti Bu. Iya betul. Ya, tapi ke BPOM dulu. BPOM terus halal itu opsional ya. BPOM ada lagi halal memang ya. Memang di Indonesia ini lagi marak ini halal ya. Halal ada lagi uji apa ini? HACCP ya. Ini kalau di industri ada HACCP certification. Nanti ini di mutu pangan ya. HACCP ini kalau kalian mau ekspor ya, ekspor ke Jepang atau ke mana, nah ini harus lulus ini, harus ini sertifikat ini. Kaitannya nanti ke manajemen, ini kan kalau manajemennya nanti pembuatan dokumen dan sebagainya ya, jadi cukup kompleks. Oke, jadi pikirkan ini ya, jangan di skala kecil, tapi pikirkan di skala industri. Meskipun industri ya memang ini ya, ada skala rumah tangga, skala menengah, ya, skala industri. Tapi yang di pemrosesan pangan ini arahnya di arah industri ya.
Oke, kemudian terkait bahan baku ya. Nah ini kalian harus mempertimbangkan ini penyediaan bahan pangan. Ya, suplainya seperti apa? Ya, bahan bakunya apakah sustain atau enggak ya? Atau kualitasnya apakah seragam atau enggak ya? Ini harus diperhatikan. Kemudian kriteria bahan baku yang diharapkan ini seperti apa ya? Ini banyak kasus itu di Indonesia ini bahan bakunya nggak sesuai kriteria sehingga mereka harus impor dari luar. Kayaknya berapa tahun yang lalu ya kunjungan PUO itu ke pabrik Pocari Sweat ya, Pocari Sweat Sojoy. Jadi Pocari Sweat ya juga produksi Sojoy itu ya, makanan bar itu ya, sereal bar. Nah itu di dalam sereal barnya itu kan ada buah-buah kering ya kayak pisang, kemudian kayak strawberry gitu ya. Nah itu katanya mereka nggak mau pakai di Indonesia karena nggak sesuai kriteria yang diharapkan. Jadi mereka malah impor gitu ya untuk pisang-pisang itu, pisang keringnya itu. Ini lalu kesesuaian proses tadi ada proses sustainability pada pengolahan bahan baku. Jadi kalian harus cek ya kira-kira proses yang sesuai itu yang mana ya, proses yang kalian nanti mau rancang itu kan alternatifnya banyak ya, tapi kalian harus memilih dan kalian harus menetapkan kira-kira proses yang sesuai itu yang mana ya, yang bagaimana. Nah ini ada di Brennan ya terkait proses sustainability. Jadi kesesuaian proses itu bergantung dari berbagai variabel. Jadi dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya. Ini yang harus kalian masukkan dalam pertimbangan kalian. Jadi kalian nggak bisa sembarangan gitu ya pilih proses ya. Kalian harus mempertimbangkan banyak faktor. Ya, ini sustainability of process ini fungsi dari berbagai faktor. Ada availability, geometry, physical, growth, mechanical, thermal, electrical, dan sebagainya ya, masih banyak ini. Plus gitu ya, jadi memang nggak simpel ya. Availability ya tadi ya, bahan baku, bahan bakunya ada atau enggak ya. Kalau ada pun ya gimana? Apakah uniform atau enggak ya? Nah ini geometri. Passwordnya. Buat kopi tidak bikin kembung. Woi, bukan. Bukan gitu konsepnya. Iya. Nunggu ibunya rejoin masih DC. Kenapa ya Fer? Kenapa Fer? Nulis. Opo nulis opo kak? Ngerjain yang lain lah yo. Asyik. Gemang. Anda terdeteksi banyak ya di sana ya orangnya. Iya. Tempatnya Kevin Chandra ini banyak orangnya. Ada kali 3 yang mungkin. Enggak lah. Kalau dari kimia pangan paling cuma 2 ya. Cekin begini ibu ini. Iya halo, sorry, gangguan koneksi. Disconnect tadi Bu. Iya, disconnect. Udah jelas ya. Udah Bu. Ya oke. Oke, lanjut ya. Sampai geometri Bu. Geometri ya, kenapa geometri itu menentukan ini pemilihan proses?
Yang ini untuk materinya belum ada di ULS ya Bu ya? Oh iya, belum saya upload ya. Nanti setelah kuliah ya saya upload. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Mbak, kira-kira kenapa ya? Ini ada permukaan spesifik loh ini. Ini apa ya kaitannya permukaan spesifik dengan proses? Kalau tidak uniform harus diuniformkan dulu Bu. Kalau nggak uniform ya harus uniformkan. Kenapa? Pengaruhnya apa ya kira-kira? Ini yang ini ya tadi ya, uniformity ya. Ya. Kalau nggak uniform nanti gimana? Nanti prosesnya tidak seragam Bu. Maksudnya kalau misalkan yang besar sama yang kecil, nanti mungkin yang besar tidak apa ya, prosesnya mungkin tidak 100% gitu. Kalau misalkan dijadikan kecil semua, nanti kan bisa terkena semua. Jadi prosesnya untuk kedepannya itu lebih apa ya, lebih homogen juga sih. Ya, contohnya proses apa nih? Boleh contohnya apa ya? Drying misalnya, keringan. Tadi kalau mau jadi bubuk atau mau jadi apa? Atau tadi dipanggang gitu ya. Kalau yang satu kecil, satu besar, nanti kan yang kecil lebih mudah gosong gitu ya. Nah itu pengaruh. Atau mixing tadi ya, adonan kalau apa ukurannya beda-beda, nanti jadi adonannya nggak ini ya, gruntul gitu ya, nggak bagus. Proses larutannya nggak seragam semua tuh bermasalah nanti ya. Oke ya, bentuk shape juga ini pengaruh ya. Nanti kalau kalian punya kentang ya, kentang ada yang besar, ada yang lonjong, ada yang apa, ada yang bundar ya, itu pengaruh ya. Atau ada kentang yang ada itu, ada cacat ya, misalnya ada kayak mata gitu ya, kan ada tuh ya yang apa, ada lekukan dan sebagainya ya. Nah itu juga pengaruh nanti ya ke proses. Ukuran, size, berat juga ya pengaruh. Nanti ini kaitannya ke densitas, porosity ya. Nanti kalau kalian punya proses yang melibatkan apa itu udara misalnya, guys, ya itu tuh nanti pengaruh. Ya. Jadi ini kan sifat fisik ya, sifat fisik nanti mempengaruhi proses yang menggunakan udara. Ya. Oke, yang ini gimana? Pengaruh spesifik surface-nya. Kira-kira ini untuk proses apa ya? Kok bisa pengaruh? Permukaan spesifiknya gimana ya Bu? Saya nggak bisa bayangin. Tahu nggak ini permukaan spesifik ini apa ya? Kalian sudah dapat di PUO 1 ya? Di modul apa itu? Screening. Modul screening atau modul apa ya? Yang kalian tentukan. Sphericity gitu Pak Bu. Iya, menentukan ini specific surface dari satu partikel kan ya? Luas permukaan spesifik apa sih? Luas permukaan spesifik apa artinya? Kalau luas apa satuannya? Meter persegi Bu. Meter persegi ya, kalau spesifik ada spesifiknya. Berarti persatuan massa itu berapa meter persegi gitu ya? Ya, persatuan massanya itu. Semakin besar luas permukaan spesifik, maka semakin apa? Semakin kecil atau semakin besar partikel biasanya? Makin kecil Bu. Atau kebaliknya, ya saya kebalik. Satu partikel makin kecil itu luas permukaannya semakin besar atau semakin kecil? Harusnya sih kalau untuk massa yang sama, misalkan sama-sama 1 kilo, partikel yang lebih kecil ukurannya punya permukaan yang lebih luas Bu. Ya betul ya. Nah ini nanti mempengaruhi apa? Kalau luas permukaannya lebih luas, persatuan massa, Kelarutan mungkin Bu.
kelarutan bisa ya, atau pengeringan tadi bisa ya. Jadi kan luas pompanya lebih besar dia ya. Jadi kalau suatu partikel atau satu bahan kalian terus atau kecil ya, itu kan nanti pompanya lebih besar. Nanti dia kontak dengan udaranya. Misalnya kalau pengeringannya pakai udara ya, udara panasnya. Berarti nanti kan luas permukaan kontaknya nanti ya, permukaan nanti ini kan kaitannya dengan kontak dengan media pemanas ya. Nah itu akan lebih efektif ya, karena kan luas permukaannya lebih besar. Jadi proses pengeringannya nanti lebih efisien ya. Demikian pula dengan nanti misalnya ekstraksi ya, ekstraksi waktu dia berkontak dengan pelarut ya, karena dia permukaannya lebih besar, nanti dia proses pelepasan solut dari bahan pangan ke solvent itu lebih lajunya nanti akan lebih besar ya, karena yang berkontak dengan solventnya lebih besar ya. Nah ini nanti mempengaruhi proses. Oke ya, under physical properties, contoh color nanti kalau colornya beda-beda ya, misalnya ada tomat warna kuning, satu tomat warna merah, ini kalau nggak dijaga nanti produk akhirnya warnanya nggak terjaga ya. Meskipun nanti di akhir ya ada pasca proses, terutama yang canning atau pengalengan ya, itu biasanya nanti kalau udah disterilisasi itu warnanya hilang, sehingga memang kita harus tambahkan lagi pewarna buatan ya, supaya warnanya menarik ya, karena si konsumen kan memang nggak suka kalau warna pucat-pucat ya. Padahal itu kan nggak bisa dihindari memang, kalau setelah pengalengan apa di sterilisasi itu warnanya pucat hilang ya. Oke, tekstur ya, tadi misalnya mau ngolah kentang sama ngolah tomat kan lain ya, jadi alatnya yang kalian pilih kan lain ya. Oke, lalu resistance to mechanical stress ya, ini juga bahan pangan ininya beda-beda ya. Kalau kayak kacang-kacangan itu sangat keras kan ya, nah itu resistance-nya tinggi, sehingga nanti gimana waktu kalian mau menghancurkan kacang itu pilihnya blade-nya yang mana ya, seperti apa, itu harus diperhitungkan ya, dipikirkan ya. Jangan sampai pakai alat yang yang abrasif ya, yang mudah aus gitu ya. Nanti waktu dipakai untuk grinding kacang itu cepat aus ya, itu nggak bagus. Oke, kemudian aerodynamic ya, ini sifat yang berhubungan sama kalau ada air atau ada udara ya. Frictional karakteristik ya, jadi friksi. Oke, kemudian functional properties ini juga harus dipertimbangkan ya. Contoh flavor properties. Ini tergantung dari ini ya, dari komposisi juga sebenarnya ya. Misalnya tadi untuk produk bakery kalian pakai tepung yang proteinnya lebih tinggi ya, dibandingkan tepung yang proteinnya lebih rendah. Nah itu nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda ya. Nah itu harus diperhatikan ya. Oke, growth property ini terkait ini juga ya, bahan baku ya, karena bahan pangan ini bahan yang berasal dari alam, ini dipengaruhi oleh produk yang ada di hasil pertanian kan ya. Nah ini kalau bisa kalian punya bahan baku yang seragam ya, sehingga harusnya dicek ini ya, kematangannya berapa, tanggal panennya berapa ya, tanggal berapa ya. Nah itu harusnya dicek ya. Bahkan bahan baku yang berasal dari daerah yang berbeda itu bisa jadi variasi juga ya. Misalnya kelapa dari Jogja ya sama kelapa dari Surabaya. Kalau Surabaya nggak ada kelapa ya. Kalau dari timur ya. Nah itu kan mungkin berbeda itu. Ya. Atau kelapa yang dari daerah pesisir sama kelapa yang ada di pegunungan ya, itu katanya beda juga. Ya. Katanya kelapa yang di pegunungan itu lemaknya lebih tinggi gitu ya. Nah itu harus dicek ya. Ya, atau ada bahan baku yang gagal panen. Nah itu kan
atau apa panennya terlambat ya, terlambat sehari 2 hari sehingga komposisi kimianya udah berubah gitu ya. Nah, itu pengaruh juga ya. Maturation properties ini kematangan ya, sifat kematangan. Ada yang tahu nggak bedanya maturation dengan ripening? Bedanya apa ya? Maturation dan ripening. Maturation proses dan ripening. Ini sedikit ilmu ini ya, ilmu pertaniannya. Ini karena mempengaruhi proses nantinya ya. Ini kalau bahasa Indonesianya kan kayaknya mirip ya. Mature ya matang gitu ya, ripen ya matang gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya ini beda. Kira-kira bedanya apa? Makanya di sini tadi disebut maturation properties ya, bukan ripening. Tahu nggak bedanya apa? Ripening untuk buah, Bu. Ripening untuk buah. Maturation. Maturation lebih ke ini sih. Apa ya namanya? Individual. Maksudnya apa ya? Ya apa ngomongnya? Ya hewan deh, boleh deh, hewan. Hewan. Maturation itu bisa hewan. Jadi kayak kingdom animalia lah. Itu pakai maturation. Nah ini istilahnya di crop ini untuk industri crop. Berarti termasuk buah juga ini. Hasil pertanian ini. Ini untuk crop. Buah ya ada juga mature ya, mature atau ripening. Mungkin kalian pernah dengar ya matang pohon gitu ya, matang pohon. Pernah dengar ya? Jangan dipetik dulu sampai matang di pohon gitu ya. Nah itu mature gitu namanya. Ya, jadi waktu panen itu harus mature dulu. Jangan matang, istilahnya udah sampai kematangan tertentu baru dipanen. Kalau buahnya itu belum sampai matang, kalau kalian panen itu nanti kadang nggak bisa matang lagi, nggak bisa ripening. Ya, pernah nggak beli mangga terus dibohongin si tukang jualnya? Oh nanti ini matang kok, terus kalian pernah bisa ke 2 bulan nggak matang-matang, tetap kecut ya. Ya, pernah nggak? Nah itu buahnya itu belum mature dia. Ya, dia mau mungkin perlu uang atau apa aja panen. Itu belum mature. Kalau dia mature, dia nanti bisa ripening. Ya. Jadi ripening ini proses apa ya istilahnya? Ya pematangan juga, tapi setelah dipanen. Tapi yang ini belum panen, ini harus mature. Pastikan bahwa semua crop itu sudah mature. Ya, baru dipanen. Ripening nanti kaitannya sama ini. Nanti ada namanya buah klimakteris. Ini penting ini untuk pemrosesannya, klimakteris sama yang non klimakteris. Bedanya apa? Ini contohnya ini ya, pisang. Pisang apa lagi? Kalau yang non ini jeruk ya. Jeruk, nanas. Ini pisang, alpukat ya. Bedanya apa? Tahu enggak? Pisang ini kan kalian notice ya, kalau pisang ini mudah sekali matang ya. Disimpan aja berapa hari kan dia matang gitu. Nah ini termasuk ini klimakteris. Ya, jadi dia mudah mengalami ripening. Mudah sekali mengalami ripening, nanti kaitannya sama respirasi ini. Ya, namanya buah kemarin kan ada respirasi ya. Pokoknya semua buah sayur itu dia masih mengalami respirasi ya, karena ada masih hidup, sel-selnya masih hidup ya. Jadi dia masih bernapas. Nah ini khusus yang pisang, alpukat, klimakteris ini respirasinya sangat tinggi.
Jadi laju respirasi sangat tinggi, terus dia menghasilkan itu namanya etilen ya, gas etilen. Nah, gas etilen ini dia akan mempercepat ini proses ripening ya. Gitu ya. Lain halnya sama yang non klimakteris ya. Non klimakteris ya tidak mudah mengalami ripening. Oke, ini sedikit pengetahuan ini pertanian ya. Karena nanti ini mempengaruhi proses pemrosesannya. Jangan sampai nanti udah ripening terus ya terlambat berapa jam atau berapa hari langsung berubah. Ya. Sifatnya berubah nanti akan mempengaruhi prosesnya. Kalau pisang itu kalau udah ripening itu nanti gulanya lebih tinggi gitu ya, atau lebih lengket, airnya juga meningkat. Ya. Nah ini sama pisang yang masih hijau, masih mentah. Kalau pisang hijau masih mentah dia ini kandungan patinya lebih banyak. Ya. Jadi kalau ditepungkan itu lebih mudah. Ya. Juga dia nggak lengket. Ya. Nah itu nanti proses penghancurannya kan berbeda. Ya. Atau pas kalian pilih desain grindernya seperti apa itu berbeda. Ya. Kalau dia sudah sangat matang itu mungkin lengket ya, lengket dan nanti sticky gitu ya. Nah itu tuh perlu yang seperti apa ya alat prosesnya. Nah ini penting jadi ya maturation. Oke, kemudian mechanization of raw material. Ini kaitannya sama ini ya dengan mekanik ya. Ketika mentransportasi bahan makanan ya, raw materials ya, ini kadang nanti ada pengaruh mekanik ya, mekanik nanti saling bertuburkan di situ ya, terus nanti jadi defect gitu ya. Nah itu menghasilkan cacat ya, nanti nyampe di pabrik itu bahan bakunya udah banyak defect ya, dan itu nggak bagus ya. Jadi ini cukup kompleks ya, jadi harus dipastikan bahwa dari lahan pertanian sampai ke pabrik itu kualitas bahan bakunya harus dijaga ya. Kadang-kadang kan di Indonesia ini ya karena mau cepat atau karena keterbatasan truknya gitu ya, truknya langsung dibawa untuk bawa bahan baku yang sangat banyak ya, atau pengemasannya nggak diperhatikan gitu ya. Begitu masuk ke jalan tolnya jalannya jelek-jelek semua gitu ya, terus terjadi goncangan-goncangan, terus di dalam itu bahan bakunya ini ya bergesekan semua ya, jadi cacat. Nah itu nanti pengaruhnya. Raw material storage ini juga diperhatikan ya. Nah ini apalagi yang nanti mengandung protein biasanya ya. Nah, mengandung protein itu mudah ditumbuhi mikroba ya. Jadi storage ini harus diperhatikan ya. Kelembabannya harus seperti apa ya. Ini harus dijaga. Oke, terakhir ini terkait ini ya, karakteristik sensori ya. Jadi semua pemrosesan bahan baku bisa sedemikian rupa sampai ke produk ya. Nah, produk itu nanti kaitannya dengan sensori ya, karakteristik sensori. Dan juga nutrisi ya, nutrisi yang terpenuhi. Sampai itu sensori ini semua yang bisa dikecap oleh indera. Ya, indera kita ada indera peraba yang disebut color, dilihat ya, kira-kira warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Flavor ini dari rasa ya, rasanya seperti apa, aroma ini dari penciuman ya. Jadi konsumen itu akan memberikan kesukaan mereka itu misalkan di 5 karakteristik ini. Tekstur ya, contohnya di produk bakery ya. Ini contoh roti-roti yang di Eropa ini dikasih sir ini karena untuk nutrisi ya. Sir ini gizi-gizian ini nutrisinya bagus. Mereka pakai gizi-gizian, tapi ini juga sangat keras ya. Lain sama ya roti-roti di kita. Roti-roti di kita itu sangat lembut kan ya. Ya, kalau orang bule datang ke Indonesia dia heran, kita lihat lembut sekali gitu, kayak
roti, kayak nggak makan gitu. Ini kira-kira kenapa kok roti kita itu lembut dengan roti yang di luar itu keras? Apalagi kalau kalian beli roti sari roti itu ya yang double puff, nah, lebih lembut lagi ya. Ya itu katanya lemak, ya lemaknya ditambah. Jadi kalau mau dapet tekstur yang apa, tekstur yang soft itu kandungan lemaknya banyak. Ya. Oke, kemudian ini saya tunjukkan ini kalau rusak ya. Kalau rusak itu kadang-kadang roti jadi keras sekali kan ya. Nah itu karena moisture-nya hilang ya. Jadi kerusakan ini nggak serta-merta karena bakteri, tapi ada juga kadang-kadang karena fisik ya, moisture loss ya, jadi keras. Ya. Atau ini terjadi emulsion breakdown. Semua bahan-bahan ini kan emulsi ya, pasti ada pasangnya kata-kata air. Terus terjadi breakdown, jadi nggak nyatu kan nih. Emulsinya meskipun dia padat ya, tapi satu fase di dalam fase lainnya ya. Tapi kalau terjadi breakdown nanti teksturnya nggak bagus. Contohnya ini terjadi hidrolisis ya. Kadang-kadang kan ini berair ya, yang berair karena terjadi hidrolisis dari protein atau dasar dari protein. Ini terjadi hidrolisis dari komponen. Oke, lalu ada ini ya, taste, flavor, aroma. Taste ini dibagi 4 ya. Saltiness, sweetness, bitterness, acidity. Ditambah 1 ya, umami itu ya, ditemukan oleh orang Jepang. Ya, ini intinya juga cukup banyak ini ya. Kemarin kalau kalian dengar kuliah tamunya yang hidrokonolis itu Mufilia sempat cerita tentang itu ya, biologi ya. Nah ini juga berkembang ini. Ini untuk simulasi flavor ya, simulasi flavor produk pangan baru ini pakai ini Rebology ya. Jadi mereka bisa mensimulasikan ya di mulut itu kira-kira kalau produk pangan yang baru itu sensasinya seperti apa gitu ya. Katanya snack-snack itu snack kayak Pringle gitu ya, itu rasanya betul-betul dimanipulasi sedemikian rupa supaya orang ketagihan. Ya nggak salah sih, karena mereka mau untung ya. Jadi orang-orang ketagihan makan produk ini sehingga akan makan terus. Sama halnya dengan itu ya, sama junk food. Ya. Kadang-kadang kalian kan ngidam gitu ya, ngidam mau makan makanan junk food. Nah itu karena memang mereka simulasi di sini supaya bikin orang ketagihan gitu ya. Sini. Oke, yang next flavor aroma ya ini nanti juga banyak pakai tambahan ini ya, aditif namanya ya di pangan ini. Untuk menambahkan flavor tertentu atau aroma tertentu ya. Ini kalau makanan proses semua pasti pakai artificial ya, artificial flavor atau artificial aroma. Ya, contohnya kayak teh itu aja katanya pada pakai perisa ya. Kalau kalian ke Chat Time itu ya katanya sekarang lagi diskon gede ya, makanya orang berkerumun itu ngantri banyak, cuma gocengan gitu ya. Nah itu ini artificial semua itu Chat Time itu ya. Dia bilang rasa strawberry atau rasa apa, tapi itu semua artificial ya. Ya ini ya nggak salah, tapi mereka memang tujuannya untuk ini ya, income juga ya. Ya untuk di teh juga ini bisa dibuat semuanya, mau rasa durian, mau rasa teh melati gitu ya, itu bisa disintesis semua ya. Kalau teh itu katanya cuma teh sosro yang asli ya, asli dari teh. Yang sisanya itu ada perisanya. Oke ya, nah ini kalau flavor ini dipengaruhi oleh ini volatile substances ya. Nah ini harus diperhatikan ya, karena volatile ini kan jadi mudah menguap ya. Nah ini kalau kalian pakai proses yang melibatkan panasnya terlalu banyak ya, terlalu lama, nanti ininya hilang ya, flavornya hilang.
akibatnya nanti ya udah hilang, ya kalian harus tambah flavor atau aroma untuk menarik. Oke, color ya, ini juga bisa hilang ya warna ini ya. Selama proses ini bisa hilang, bisa pudar, terutama pada proses pengalengan. Maillard ini ada yang tahu proses apa? Ini proses pencoklatan ya, pencoklatan tapi Maillard. Ada lagi pencoklatan yang bukan Maillard ya. Kira-kira ini disukai atau nggak disukai ya, Maillard? Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang menyebabkan ini ya, proses pencoklatan? Panas, Bu. Kena panas. Kena panas. Ya, sorry ya, tadi putus ke N ya. Oke, gimana? Ada yang tahu tadi Maillard ini terjadinya kenapa ya? Karena panas, Bu, kata Ferdi. Karena panas, bukan karena panas. Iya, dibantu ada pemanasan, tapi sebenarnya apa, reaksi apa dan apa? Disukai atau enggak ya? Tergantung kayaknya, Bu. Kalau misalkan buah-buahan ya enggak ya harusnya. Buah-buahan itu, nah itu kayaknya reaksi enzimatis itu, browningnya itu, bukan Maillard. Maillard ini contohnya di ini ya, pembuatan bakery itu ya. Pembuatan dipanggang gitu ya? Ya, dipanggang itu jadi coklat. Nah, itu disukai memang ya. Kenapa bisa terjadi pencoklatan itu karena apa? Ada karbohidrat sama protein ya. Karbohidrat, protein, terus pada suhu tinggi itu bisa ini mengalami ini pencoklatan ini ya. Oke, nanti makanya saya mau minta kalian ini ada tugas ya. Ini reaksi pencoklatan pada makanan ya. Ini ada macam-macam. Ini ada yang enzimatis, ada non enzimatis ya. Ada Maillard ya. Terus ada yang vitamin C-nya rusak. Ini juga bisa jadi coklat ya, bukan karena Maillard ya. Bisa. Oke ya, ini waktunya habis. Next apa? Nutrisional. Nah, ini nutrisi ya. Nutrisi ini akan dipengaruhi oleh proses juga ya. Biasanya yang proses yang melibatkan panas itu akan menyebabkan hilangnya nutrisi ya. Nanti nutrisi itu diukur oleh vitamin C. Kenapa vitamin C? Karena vitamin C itu paling labil ya. Jadi paling mudah rusak. Ya, jadi kalau temperatur naik dia mudah rusak. Jadi kalau vitamin C-nya rusak berarti itu menjadi indikator kalau nutrisinya hilang ya. Oke,
Jadi yang melibatkan panas ini tends to, ya, yang do not involve heat ini tends to preserve the nutrients ya. Jadi yang kalau bisa jangan melibatkan panas ya. Makanya kalau di pangan itu ada freeze drying ya. Jadi pengeringan tapi jangan pakai udara panas ya, tapi pakai ini freeze misalnya ya. Penggorengan ya, jangan pakai minyak panas tapi pakai vacuum. Kan ada ya vacuum apa namanya? Frying ya, ada. Nah itu. Kalau kalian pakai suhu yang tinggi itu pasti nutrisinya hilang. Meskipun nanti teksturnya enak ya, teksturnya bagus, rasanya enak ya, tapi nutrisinya mungkin sudah hilang ya. Gitu. Oke, nah ini heat processing, tapi ini juga menyebabkan ini ya. Nanti ini kaitannya sama tekstur juga ya, heat processing ya. Seperti kalian tahu, pati ini bisa mengalami gelatinisasi ini ya, ini hidrokoloid ini. Protein mengalami koagulasi ya. Bagian memang diharapkan ya untuk pembentukan tekstur. Tapi yang lain ini bisa vitamin bisa hilang, lipid bisa mengalami oksidasi ya, terutama di proses ini penggorengan ini ya. Oke, ini untuk review ya. Kalian bisa pikirkan kira-kira penyusun bahan pangan apa ya. Ini sangat kompleks ya. Bahan utamanya ya ada karbohidrat, protein, lemak ya. Tapi yang minor itu kan ada tadi pigmen, kemudian ada enzim ya, kadang-kadang ada enzim, color, flavor ya. Apalagi ya. Air ya. Terutama ini air ya. Penyusun bahan pangan itu 80% air. Ini. Faktor-faktor kerusakan gak cuma mikroba ya, tapi ada macam-macam ya. Ya, air, kemudian apalagi suhu ya. Radiasi itu bisa juga ya. Oke, ini tugas ya, boleh per kelompok. Kelompoknya tadinya ini saya mau acakin ya dari ULS. Oh ya, kemudian ini ya supaya kita supaya kita nggak bosan gitu ya. Gimana kalau juga ada tugas ini ya, tugas kalian saling mengajar. Jadi nggak cuma monolog ya, nggak cuma dari saya, tapi ada kalian yang kalian yang sharing ke teman kalian ya untuk kuliah. Terutama yang ini ya, yang ini pemisahan 1, pemisahan 2 mungkin ya. Ini waktunya habis ya. Jadi yang pemisahan 1 ini membran. Ini yang pemisahan mekanik ya, membran. Sentrifugasi, kira-kira bedanya apa ya? Ini. Secara prinsip ya, sentrifugasi sama filtrasi ya. Jadi kapan kalian pakai sentrifugasi, kapan kalian pakai filtrasi, kapan pakai membran. Terus kelompok 2 yang ini ya, ekstraksi, pengepresan. Ekstraksi, pressing ini kadang-kadang disebut ini juga ekstraksi ya, tapi ini mekanik sebenarnya. Kalau ekstraksi ini pakai solvent, ya ini untuk mengambil solut, ini pakai solvent, yang ini pakai ekspresi ya, pengepresan, ini pakai mekanik sebenarnya. Tapi tujuannya sama, untuk mengambil solut ya. Ini kapan ekspresi, kapan ini ekstraksi ya. Kelompok 3 apa? Desilasi. Desilasi sama kristalisasi ya. Ini. Gimana? Kira-kira bisa enggak ya? Per kelompok nanti kalian saling ngajar ya. Ini karena pandemi kita coba
gunakan variasi baru supaya kalian nggak cuma ini ya, nggak cuma mendengar monolog ya, karena akan sangat ini ya, sangat lelah ya kalau kalian kuliah, apalagi kuliahnya masih banyak ya. Jadi kalian cuma mendengar ini nanti akan lelah ya. Ini saya coba program 3M ya. Mahasiswa mengajar mahasiswa. Mahasiswa mengajar mahasiswa, ini coba kalian berlatih ya. Nanti saya upload ininya, materinya dari folder sampai Fellows ya, dari Fellows. Dari Fellows, terus kalian coba ini sharing ke teman-teman kalian ya terkait ini, materi ini. Boleh dari prosesnya maupun nanti dari pemilihan desain alat ya di sini. Bu, jadi ini satu kelompok bahas nomor 1, terus kelompok lain bahas nomor 2 gitu Kak, Bu? Ya. Terus nanti dipresentasikan di minggu-minggu tersebut gitu? Iya, Jadi mulai minggu ketiga ya, minggu ketiga kita ini, masuk yang ini, minggu keempat ini. Minggu keempat ini, 2 materi ini, 2, 3 ini ya. Kalau untuk durasinya berapa lama ya, Bu? Ini kira-kiranya aja. Durasinya berapa lama ya? Setengah jam mungkin ya? Oke, Bu. Iya. Untuk satu kelompok berapa orang ya, Bu? Kalian total berapa nih ya? 15. Yang di sini sih hari ini cuma 12, Bu. Cuma 12. Kan 13 partisipan termasuk Bulani, jadi 12. Iya, Bu. Dibuat 3 kelompok aja ya? Ini ada 3 materi ini, bisa dibuat 3 kelompok. Berarti 4 ya, Bu ya? Satu kelompoknya 4 orang. 4 orang ya, 4 sampai 5 ya, boleh. Oke, Bu. Kalau nggak salah berapa 15? Kalau 15 kayaknya 55 ya, berarti ya? Iya, bisa gitu, Bu. Iya, Bu, bisa satu kelompok 5 orang. Iya. Tadinya saya mau random kalian loh ininya. Random kelompoknya. Supaya nggak bosen. Karena kelompoknya itu terus ya. Iya, boleh, Bu. Itu randomnya di coba ya, nanti saya setupkan di ULS ya. Di ULS itu ada fitur grup, terus grupnya bisa diacak gitu di situ. Untuk sementara itu ya, nanti saya coba ya, nanti saya coba informasikan di ULS ya. Oke, Bu. Ya. Ini kok nggak ini ya? Ya, betul. Ya. Protein gula ini. Nanti untuk pembagiannya kira-kira kapan ya? ULS. Untuk pengerjaannya? Bukan, Bu, maksudnya untuk pembagiannya. Oh, pembagiannya. Ya coba nanti saya informasikan ya dalam minggu ini ya. Oh, oke. Ya, iya. baik. Sama nanti kelompok 1, 2, 3-nya yang mana ya gitu ya. Kelompok 1 nanti siapkan yang itu ya, yang materi yang ini berarti. Materi yang ini, membran, sentrifugasi, filtrasi, terus yang kelompok 2 ini ya, ekstraksi ekspresi, 3 destilasi kristalisasi gitu ya. Oke, baik, Bu. Ya, oke. Tadi yang ini tugasnya jangan lupa ya. Ini. Tugas kelompok juga boleh ini.
enzimatis, non enzimatis ini supaya kalian tahu ya kira-kira reaksi pencoklatan pada makanan itu ada berapa macam ya. Isi Bu. Ya. Untuk yang ini kelompoknya pilih sendiri ya Bu. Kan ini juga kelompok ya. Ya. Atau saya acak lagi ya. Saya acak lagi nanti coba. Jadi tugas 1 kelompok acak 1, nanti tugas 2 kelompok acak 2 gitu ya. Tugas 3 kelompok acak 3. Oh, berarti untuk yang tugas ini sama yang untuk tugas yang mengajar tadi beda ya Bu ya kalau? Ya beda. Itu ya nggak apa-apa ya, supaya kalian bisa belajar kolaboratif. Ini kan karena nggak saling ketemu ya, supaya kalian saling kenal teman kalian yang berbeda lewat tugas-tugas. Dan belajar berkolaborasi, belajar bekerja secara tim. Nanti detail tugasnya saya informasikan di ULS ya. Oke ya. Jadi untuk deadline tugasnya dikasih tahu di ULS ya Bu ya? Iya, ya. Ini kumpulan minggu depan ya Bu untuk yang tugas pencoklatan ini. Iya. Oh ya, oke. Iya. Iya, oke. Oke ya, saya kira gitu dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk pertemuan pertama ini ya. Oh ya Bu, ini perlu bikin grup kah Bu untuk teknologi proses pangan Bu? Oh ya, mau bikin grup atau gimana? Atau pakai yang hidrokoloid itu aja ya? hidrokoloid. Ya biar gak usah invite lagi lama. Iya. Yang nggak ikut proses pangan berarti dihimbau untuk keluar gitu ya? Iya, nanti diumumin aja gitu. Ya. Biar gak terganggu sama notifikasinya juga kan. Iya, oke. Ini loh ada 16 ini kalau dari presensi ya. Ya berarti ada yang 17-nya Gracia, cuma 1 ya seniornya. Sisanya ini kalian ya. 16 berarti 6 orang. Satu kelompok 6 orang. Ya Bu. Untuk kelompoknya kita ngikut dari bulannya aja. Ya. Oke ya gitu ya, nggak apa-apa ya. Nanti coba saya. Nanti pengumumannya lewat ULS ya Bu kelompoknya. Siapa aja anggotanya gitu. Iya. Saya belum coba-coba sih. Kemarin katanya bisa di-assign gitu di ULS ya. Ya coba kalau bisa lancar nanti harusnya di ULS sudah keluar kelompok-kelompoknya. Iya Bu. Iya. Oke ya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu, sore. Ya. Ya, terima kasih Bu, selamat sore. Ya, makasih.